Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Setia Khairani. Di sini saya akan mereaction salah satu video dari rekan kita. Video yang saya ambil yaitu video dari Atika Putri Amanda tentang perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Putri Amanda akan menjelaskan perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Yang pertama, apa itu komputer? Secara bahasa, komputer berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti menghitung. Kemudian, menurut Hemmecher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Komputer merupakan teknologi yang banyak digunakan di berbagai bidang. Contohnya seperti di bidang pendidikan, kedokteran, dan di bidang pertahanan. Masih banyak bidang lainnya. Jadi, seperti apa sih perkembangan? Baik, di video sebelumnya Tika menjelaskan tentang komputer. Apa itu komputer dan dari mana bahasa komputer. Bahasa komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa komputer memang bermanfaat mempermudah segala pekerjaan di segala bidang, baik itu pendidikan, kedokteran, ataupun lain sebagainya. Komputer dari zaman ke zaman? Komputer memiliki 5 generasi yaitu 1940, 1955, 1965, 1980, dan 1990. Generasi pertama yang bernama komputer Z3 yang ditemukan oleh Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih pada pihak sekutu, pada tahun 1943 ditemukanlah oleh Tommy Flowers komputer yang bernama Colossus. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Di generasi pertama, Atika menjelaskannya sangat baik, terus namun di akhir penjelasan Atika agak sedikit laju dan kayak kejar-kejaran gitu sama yang ditulisan videonya. Kedua, vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Lark. Namun seiring berjalannya waktu, dari transistor yang dapat merusak komponen komputer. Baik, di sini Atika menjelaskan di generasi kedua. Cuman di poin ini Atika menyebutkan bahwa peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen komputer. Namun, Atika tidak menyebutkan apa itu dari kelemahan transistor tersebut. Mungkin lebih baik disebutkan apa itu kelemahan dari transistornya. Pada generasi ketiga, ditemukanlah semikonduktor. Semikonduktor ini menjadi sebuah solusi yang diciptakan oleh Robert Noyce.
Komputer yang telah menggunakan komponen ini disebut juga dengan komputer mini karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan komputer sebelumnya. Generasi keempat tidak berhenti di situ saja. Pada generasi ini, ilmuwan terus mengembangkan komputer bernama Very Large Scale Integration atau VLSI yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi. Karena tidak melibatkan banyak komponen, selain itu harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Di Amerika, turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang berpengaruh pada masa itu. Generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut hingga saat ini. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Itulah sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Terima kasih telah Baik, secara keseluruhan, video yang Atika Putri Amanda jelaskan sangat bagus, mudah dimengerti, dan tulisannya dapat dibaca. Serta videonya sangat menarik, tidak membuat pendengar mengantuk atau bosan. Terima kasih kepada Atika Putri Amanda yang sudah membuat video sangat menarik. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akan mereaction salah satu video dari rekan kita, yaitu tentang perkembangan komponen software. Di sini saya akan mereaction dari video Wirda Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wirda Rahmadani dari PMT 6C akan menjelaskan mengenai perkembangan komponen software. Yang pertama, pengertian software. Pengertian software adalah perangkat lunak. Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, namun bisa untuk dioperasikan. Selanjutnya, perkembangan software. Yang pertama, era pioner. Pada era pioner, bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer pada saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Di era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Yang kedua, era stabil. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer dijalankan oleh komputer bukan lagi satu ratu, tetapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user dan secara cepat atau langsung atau real-time. Di era ini, mulai dikenal dengan sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Yang ketiga, era mikro. Pada era mikro ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software system,
seperti Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Software aplikasi seperti software Office, OpenOffice, dan lain-lain. Dan juga language software atau bahasa pemrograman seperti Assembler, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Yang pertama yaitu software system atau sistem operasi. Merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan melakukan manajemen untuk perangkat keras, juga operasi-operasi dasar sistem. Yang B, software aplikasi. Merupakan perangkat lunak yang melakukan tugas-tugas khusus. Misalnya, pembuatan laporan administrasi, desain grafis, pembuatan dokumen, hingga presentasi. Yang C, language software atau bahasa pemrograman. Merupakan bahasa yang digunakan untuk membentuk struktur perangkat lunak atau secara sederhananya adalah bahasa yang digunakan untuk membuat suatu program komputer. Yang terakhir, era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software system seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Baiklah, itu. Baik, saya akan memberi pendapat tentang video yang dibuat dari Wirda. Secara keseluruhan, videonya dapat mudah dimengerti, namun alangkah baiknya Wirda menambahkan gambar agar PPT-nya lebih menarik. Terus agar juga pendengar tuh nggak merasa bosan karena cuman tulisan-tulisan. Karena jujur kalau tulisan-tulisan aja saya pribadi merasa bosan dan kayak kurang menarik gitu PPT-nya. Cuman penjelasannya, suaranya mudah dimengerti, terus Wirdanya juga penjelasannya enak didengar, cuman ya itu kurang gambar. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih kepada Wirda yang sudah membuat video. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Sekian video reaction dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.